Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai kepada pembahasan ar-rahnu, penggadaian, ya. Ini dikatakan di sini faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, setiap benda, setiap apa-apa yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk digadaikan fid duyuni, terhadap utang. Nah, jadi ini pembahasan tentang penggadaian. Sebelum kita menjelaskan matan yang ada di sini, terlebih dahulu kita perlu menjelaskan sedikit apa itu penggadaian. Jadi penggadaian ini adalah ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Menjadikan benda yang berbentuk harta sebagai jaminan terhadap hutang yang akan dibayarkan utang tersebut yang akan dibayarkan hutang tersebut diambil daripada benda yang kita gadaikan tadi ketika utang itu tidak mampu untuk dibayar. Kita bayangkan saja, misalkan ada Amr ngutang kepada Z sebanyak misalkan 10 juta. Maka Z menginginkan barang untuk digadaikan kepadanya sebagai barang jaminan kalau suatu saat nanti si Amr ini tidak bisa melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, maka barang gadaian tersebut bisa dijual dan diambil uang sekedar hutangnya, sisanya dikembalikan. Itu namanya penggadaian. Contohkan misalnya motor, gadaikan motor. Nanti kalau hutangnya nggak bisa dibayar, ya motor itu dijual, diambil sekedar uangnya, kemudian kalau ada lebih ya dikembalikan. Kemudian dikatakan kemudian perlu juga kita ketahui sebelum kita masuk pada penjelasan, dalam akad penggadaian ini ada 5 rukun yang harus kita paham. Yang pertama adalah rahin. Rahin itu orang yang menggadaikan. Jadi tadi kan Amr ngutang kepada Z. Z menggadaikan itu Amr akhirnya menggadaikan motornya kepada Z. Berarti Amr ini namanya rahin, orang yang menggadaikan. Kemudian dua murtahin. Murtahin itu orang yang menerima barang gadaian. Berarti Z ini adalah murtahinnya. Kemudian marhun, barang yang digadaikan, motornya. Kemudian marhun B, utangnya. Ada nggak utangnya? Ada, 10 juta. Kemudian sigoh. Ya, sigoh lafadz yang digunakan untuk menggadaikan barang tersebut. Ini harus memenuhi syarat ini, menurut rukun-rukun ini. Ya, jadi dikatakan setiap benda. Jadi ini berbicara berarti masalah marhun bih. Masalah marhun. Ya. Masalah marhun, barang yang digadaikan. Maka dikatakan setiap benda, setiap apa-apa yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan. Jadi syarat daripada marhun ini adalah termasuk benda yang boleh diperjualbelikan. Kalau bukan termasuk benda yang diperjualbelikan maka tidak bisa dijadikan sebagai jaminan, sebagai gadaian. Tidak bisa. Misalkan najis, suatunya najis, nah itu tidak bisa kan, soalnya najis nggak bisa diperjualbelikan. Walaupun sebenarnya ada juga sesuatu yang bisa diperjualbelikan tapi nggak bisa digadaikan. Apa itu? Kita contohkan seperti misalkan
Seperti manfaat bisa diperjualbelikan. Manfaat dalam bentuk untuk selama-lamanya, diperjualbelikan untuk selama-lamanya. Misalkan ada Zaid ingin ke rumahnya, tidak bisa kecuali harus lewat tanahnya Amr, maka dia itu membeli hak manfaat untuk bisa lewat setiap harinya ke rumahnya, dibeli sama Amr untuk selama-lamanya. Itu bisa, itu hanya manfaat. Tanahnya tetap tanah Amr, tapi si Zaid hanya membeli manfaat lewat untuk ke rumahnya. Tapi itu nggak bisa digadaikan, harus benda soalnya. Nah, fid duyuni terhadap hutang, jadi boleh digadaikan terhadap utang. Jadi hanya terhadap utang. Jadi harus marhun bihnya itu harus berupa den, harus berupa hutang. Idza istaqarra subutuha, apabila telah ada ketetapan adanya hutang. Jadi utangnya sudah ada, tidak boleh gadaikan dulu baru ngutang, tidak bisa seperti itu. Menggadaikan dulu baru kemudian ngutang, tidak bisa. Utang dulu baru kemudian menggadaikan. Fi zimah, di dalam tanggungan. Jadi sudah ada utang di dalam tanggungan. Kalau tadi dalam tanggungannya si rahin, orang yang menggadaikan. Kemudian walir rahini arruju'u fihi ma lam yagbidhu, dan boleh bagi orang yang menggadaikan dalam contoh lain tadi itu siapa tadi, si Amr ya, si Amr Amr kan menjadi rahin, soalnya dia berhutang kepada si Zaid, ya kan. Akhirnya dia gadaikan motornya, maka dia yang menggadaikan boleh merujuk di dalam apa yang dia gadaikan. Nah, jadi boleh merujuk terhadap apa yang dia gadaikan. Merujuk dalam artian enggak jadi menggadaikan. Nah, bolehnya malam yang bi'hu, sebelum barang tersebut diterima oleh si murtahin. Ya, sebelum diterima oleh si Amr, oleh si Zaid. Ya, sebelum diterima oleh si Zaid. Jadi dia itu boleh, anak enggak jadi menggadaikan motor anak itu. Nanti tergantung kalau si si Zaid, kalau gitu utang anak enggak jadi anak kasih ke ente, kembalikan itu uang anak. Nah, bisa jadi ya kan. Mafi muskilah, jadi boleh selama menerima. Tapi kalau sudah diterima itu tidak boleh dibatalin, tidak boleh. Cara batalinnya gimana? Berarti ya harus mengembalikan hutang yang dia pinjam, baru motor itu bisa dikembalikan. Itu kalau si murtahin, si dalam kasus ini tadi si Zaid sudah menerima barang yang digadaikan itu. Kemudian wala jadmanhu al-murtahin illa bil muta'addi. Maka murtahin tidak wajib mendoman, mengganti barang gadaian, mengganti kalau maksudnya terjadi kerusakan, kehilangan barang yang digadaikan itu, si murtahin, si Amr tidak wajib mengganti kecuali karena kesembronoan. Nah, kesembronoan misalkan kesembronoan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, motor kok diletakkan di luar pagar rumahnya misalkan, itu kan berarti kesembronoan daripada si Amr, tidak dijaga sama dia. Dah minta jaminan tapi tidak diletakkan pada tempat yang layak. Nah, berarti baru itu wajib ganti. Tapi kalau diletakkan tempat layak kok dicuri juga ataupun rusak juga, maka tidak wajib untuk diganti. Soalnya ini namanya yadu amanah. Yadu amanah itu ya kalau terjadi suatu kerusakan tidak wajib ganti. Ya. Kemudian dikatakan wa idza qabada ba'dul haqq ba'dal haqq.
Nah ini kayaknya harakatnya salah ini. Apabila si murtahin itu sudah menerima sebahagian hak. Nah, menerima sebahagian hak maksudnya utangnya sebahagian sudah dibayar. Jadi si murtahin ini kan dari si Zaid ngutang kepada si Amr 10 juta. Nah, dan menggadaikan motornya. Si Amr menggadaikan motornya. Kemudian si Amr ini membayarkan 5 juta misalkan. Nah, kepada si Zaid. Ya. Apakah barang gadaiannya itu bisa diambil? Nah, maka dikatakan lam yakhruj syai'un minar rahan. Maka tidak keluar sesuatu sedikit pun daripada gadaian, maka nggak bisa diambil, nggak dikeluarkan. Walaupun misalkan barang tersebut bisa dibagi dua, boleh diambil setengah, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Misalkan dia menggadaikan 2 motor, karena anda bayar 5 juta, ngambil 1 motor bisa, enggak boleh. Harus benar-benar lunas baru bisa ngambil. Ya. Hatta yaqdiya jami'ahu, sehingga dia melunasi semuanya, baru boleh diambil itu kalau sudah itu. Tapi kalau hanya sekedar mengambil manfaat, itu boleh-boleh aja memakai motor. Sebenarnya boleh bagi si rahin itu boleh memakai motor, tapi tetap barangnya dalam kekuasaan daripada si murtahin, orang yang menerima gadaian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan. Dengan penjelasan yang lebih luas tentunya bukan di kitab ini hanya matan, hanya ringkasan mukhtasar ya, yang syarahnya akan dijelaskan dalam kitab yang lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi Muhammad.